Halo guys, balik lagi sama gue Aceng dan gue Evan, gue Pei, dan balik lagi ke CATT. Oke guys, jadi kita tuh di sini tuh kemarin kan kita udah bahas tentang rumah sakit. Betul. Nah, sekarang kita ngebahas tentang komenan-komenan dari para subscriber kita. Iya, yang udah komen di YouTube ya. Di video kita yang pas bahas rumah sakit itu ternyata komennya lumayan banyak dan itu kita menarik juga. Kita udah bacain dan wah itu gila sih. Makanya kita tuh sekarang mau bacain si komennya ini. Dan kita bakal bahas nih. Kita bakal seperti biasa kasih rating menurut kita bertiga. Oke, siap. Oke, cus. Dari cerita siapa dulu? Kita langsung ke cerita. Cerita nih gue bacain dari cerita Izofira Radimin. Oke, ini gue baca ya. Kejadian pada 2018, semasa graduation, aku terpaksa terbang ke Kuala Lumpur seorang diri tanpa ahli keluarga mendampingi ke acara graduasiku. Graduationku. Kejadian bermula pada saat aku sampai ke tempat penginapanku yang bercirikan bunker. Bilikku sangat sempit, walau hanya untuk seorang, tapi bilik tersebut agak sempit. Hanya yang memuatkan satu katil doang. Tapi bilik tersebut juga mempunyai tandas di dalam. Aku menginap di sana selama 3 hari 2 malam. Tapi malam pertama aku tidur di hotel bersama rekan yang lain, supaya besok pada acaranya aku tidak telat. Karena dari penginapanku ke tempat acara agak jauh dan takutnya macet dan telat ke acaranya. Pendek cerita, pada saat aku berangkat ke hotel itu, aku sudah mulai merasa berat di bagian pundakku. Tapi tidak merasa aneh atau tidak terasa mistis apa-apa. Selama aku di sana, aku selalu mengeluh kesakitan, tapi aku pikir aku cuma masuk angin aja. Di hari seterusnya, usai acara, aku kembali ke penginapanku seorang diri. Pada waktu malam kedua, aku agak terganggu dengan suara anak-anak berlari, tapi masih positive thinking nih. Mungkin ada keluarga yang menginap di bilik sebelah. Ke hari ketiga, aku balik ke negeriku dan syukur sakit-sakit itu sudah hilang. Aku benar-benar mikir itu cuma masuk angin sampai aku cuma ke tukang urut, ke tempat urut yang ada di mall, kayak kursi urut gitulah ya. Oh iya, yang pakai koin biasanya. Dan setelah beberapa lama, aku berpikirkan perkara yang terjadi. Lalu aku bertanya sama temanku yang bisa gitu. Aku WA gambarku ke teman yang sempat aku ambil dan dia bilang ada perempuan yang ngikut aku pada waktu acara graduation itu. Aku lupa kata temanku, tapi dia bilang itu dari tempat penginapanku. Mungkin dia ngikut sebab aku nggak misi-misi sewaktu aku datang. Katanya dia pakai baju putih, rambutnya kusut dan ngembang. Tambahan, ada beberapa temanku yang graduation juga di saat itu yang sepatutnya menginap di tempat yang sama, di tempat aku graduation juga. Mereka cancel reservasi itu karena mereka merasa tidak nyaman. Sekian itu dan terima kasih. Ini cerita dari Zofira, menurut gue ya sebenarnya kayak cerita kalau kita ke sesuatu tempat dan kita ketempelan lah ya. Dan menurut lu tuh kayak, lu pernah gak sih ngalamin kayak lu lagi acara tapi lu ngerasa tuh emang tuh tempat udah nggak enak dan lu diikutin? Pernah sih. Pernah gue, kalau cerita gue mirip-mirip kayak gini tuh gue dulu tapi rame-rame pas LDKS. Dulu tuh ada di SMP gue LDKS kayak pemilihan OSIS gitu. Kan gue bareng Frisly OSIS juga kan dulu bareng sama OSIS. Oh panjang nanti kalau diceritain. Mungkin di next konten bakal kita bahas. Kalau lu Pei? Kalau gue pernah juga pas LDKS juga. Karena pas LDKS itu kalau malam kan biasa ada jurit malam ya? Iya. Pasti kan, pasti setiap LDKS dimanapun pasti ada jurit malam. Gue awal-awal tuh udah kayak aduh, gak berani nih gue karena takut dan jalannya emang berlima nih sampai gue pipis-pipis gitu, sumpah sambil jalan tuh gue pipis-pipis karena saking takutnya. Terus udah nih gue kayak udahlah bodo amat lah, gue di tengah sampai rumah gue juga ngerasa badan gue gak enak, gue kayak kok gue kayak ngerasa capek banget. Padahal mah gue kayak nggak terlalu ngeluarin tenaga yang gede gitu buat LDKS gitu sih, jadi kayak ngerasa berat ya ditempelin lah ya. Berat banget biasa kayak mungkin emang yang seperti kita tahu dan kita sudah sering bahas kalau misalnya mereka ini suka banget nyedot energi kita kayak gitu. Iya, dan gitu.
dari cerita tersebut tuh kita harus intinya kita harus misi-misi kita Harus ketika misi-misi. kita ke tempat baru. Izin lah ya. Izin, Makanya, assalamualaikum atau gimana. Iya, atau baca doa sesuai agama kalian masing-masing. Iya. Gitu. Buat kalian yang nggak punya agama ya udah risiko ditanggung sendiri ya. Kita nggak ikut campur. Gitu. Oke, next story Cerita. mau siapa dulu? Oke, gue dulu ya. Waktu aku masih TK, rumahku tuh di gunung. Belakang TK kayak hutan-hutan gitu. Terus samping kanan kiri juga depannya itu jalan utama. Tapi nggak rame, soalnya samping TK itu makam. Dan waktu aku mau ke kamar mandi, aku minta anterin temen buat tunggu di luar. Abis itu, karena kamar mandinya di samping TK dekat makam, nah di belakang TK banyak pohon bambu. Aku lihat ada kuda mata merah, kaki manusia, atau kuda semua aku lupa. Aku sama temanku lari terus nangis. Rumahku juga terpencil, ada 2 rumah. Itu rumah aku sama rumah tetanggaku yang di atas. Nggak lama itu, ada ibu-ibu punya anak 4. Terus ibu itu meninggal. Jadi anak-anaknya pindah ke rumah neneknya. Aku cuma sama ayah, ibu, terus asik waktu itu. Asik, itu adik Itu adik itu dia jangan typo. asik aku. Iya, ini asik. Iya Gimana? adik. Tapi Iya. adik itu dia typo kali. Iya, terus gini. Waktu itu ayah ibuku pergi ke rumah nenek. Terus aku bertiga di rumah ibu aku dimimpin sama ibu-ibu yang meninggal itu. Di mimpi itu ibuku diajak ikut. Terus dia pakai baju putih, cantik, rambutnya panjang. Dan waktu itu aku belum tahu, baru-baru ini aja diceritain. Dan masih banyak cerita lainnya yang menurutku udah menjadi biasa. Kebiasaan lama. Gitu sih. Oh, jadi Jadi ada orang yang tinggal di gunung, cuman ada dua rumah gitu, Iya, iya. terus kiri kanannya hutan, terus ada ada kuburan juga, terus ada tetangganya yang meninggal, punya 4 anak. Terus kayak si ibunya yang pencerita ini dimimpin sama ibu yang meninggal. Terus kayak diajak, ayo ikut juga mungkin gitu ya. Oh, diajak iya, kayak iya. ayo ikut gitu. Tapi itu cerita awalnya kan dia ngeliat kuda mata merah terus berkaki manusia. Apalagi dia tinggal di hutan kan, di Iya. hutan kan pasti banyak banget siluman-siluman kayak bisa gitu. jadi siluman, bisa jadi atau emang kalau emang secara logika mungkin emang ada hewan yang pas di center matanya merah, kita nggak tahu. Iya. Tapi bisa jadi Tapi kemungkinan biasanya kalau hewan siluman. ke center itu warnanya putih. Putih. Biasanya kalau Kalau kena nggak flash bisa kalau kena flash tuh kuning. Iya, Cuman kayak nggak merah. melan, Gitu. iya. Dan dia ngeliat kakinya manusia, Gue berani, badannya kuda, badannya kuda, gue berani coy. mata kayak- merah. itu serem sih, serem banget. Tapi kalau misalkan emang kejadiannya di gunung itu gue masih yang percaya sih. Percaya. Karena Karena di gunung Gua kan percaya, banget gua ya. percaya. Yang ada Iya. siluman ular, ya itu Gua sekarang percaya. kuda. Banyak pohon, lembab, beko. segala macam ya. Itu udah Karena- demenan begituan lah. Cerita itu hampir mirip sama rumah Mbok Pia dulu tuh. Oh iya, rumah mbok Di gua. kampung kakek gue dulu kayak gitu, itu rumah beneran Rumah yang... cuma ada 2, belakangnya itu Iya, jadi hutan rumah, banget. jadi tuh misalkan jalanan utama nih, jalan utama juga sepi, namanya kampung kan. Dari jalanan utama itu masuk lagi ke dalam dan itu jalannya jelek banget. Nah di dalam situ, di dalam 20 meteran, enggak deh, agak jauh, lumayan Agak jauh ke dalam. Itu rumah cuma 2, rumah tetangga sama rumahnya si Dan Mbok itu gue sebelah ini. itu saudara gitu. Saudara, dan di depan rumah kan masih gubuk, depannya itu pohon Pohon apa menteng namanya? ya, menteng ya, pohon menteng. kalau Itu gede banget pohonnya, dan di belakang itu sama gitu hutan, dan situ tuh sering banget hewan-hewan tuh banyak. Mbak gue tuh kayak ular-ular Iya, kayak gitu, sering dan makanin ayam. iya gitu sering banget. makanin Sering ayam. Terus banget, dan cerita horornya itu yang ada kuntilanak lah gitu, Iya, itu sering banget. Dan siluman juga Mbak gue pernah cerita, waktu itu cerita tapi pakai bahasa Sunda ke nenek gue, cuman gitu begini, gue nggak ngerti kan, gue nggak ngerti bahasa Sunda ya. Jadi mungkin itu cerita horor dan Dia itu. kok berhenti cerita horor. Iya, begitu. Next. Jadi cerita keluarga gue. Oke, sekarang Next nih, sekarang Epa. gue. Ini cerita didapat dari Anti Mursalim. Ngomongin rumah sakit, ini lebih ke pengalaman kedua orang tuaku dulu. Aku anak kembar tidak identik karena kembaran aku ini cowok. Sehari sesudah dilahirkan, papa aku waktu itu pulang kerjanya malam banget. Pas udah selesai parkir motor, papa aku ngeliat di jendela kamar mama aku. Papa aku langsung kaget, soalnya dia ngelihat perawat yang tiba-tiba mata dia merah, terus lidahnya panjang banget. Berarti, nggak kebayang. Karena papa aku perasaannya udah nggak enak, dia langsung lari ke kamar mama aku, terus ngegendong mama aku keluar dari kamar itu. Untungnya kata papaku, aku sama kembaran aku ini masih di ruangan bayi-bayi dirawat. Paginya, papa aku marah-marah sama yang punya rumah sakit karena kejadian semalam
karena kejadian semalam. Sampai akhirnya pindah rumah sakit. Tapi kata orang-orang emang rumah sakit itu terkenal angker. Karena menurutku juga yang namanya rumah sakit identik dengan kanker sih. Nggak jauh. Pasti. Even itu rumah sakit baru ya. Kan kita nggak tahu itu tanah bekas apa segala macam. Pasti ada butuh tumbal atau segala macam kan kita nggak tahu. Ada aja pokoknya. Pasti kebayang banget sih lidah panjang. Iya, lidah panjang, mata merah, terus kayak yang dengan tampilan susternya dengan bata dia. suster. Ih, itu serem banget sih. Ih, merinding gua. Tapi yang gue bingung kenapa di sini bapaknya marah-marah di rumah sakit. Mungkin karena nggak ada suster yang jaga buat laporan malam kali. itu mungkin. Marah-marah sama yang punya rumah marah-marah sakit. mungkin karena ya cemas lah, kan dia kan istrinya baru melahirkan, terus Iya betul. di kamar istrinya ini ada sosok yang Kayak gitu. Ya, tapi kan yang dilihat kan ya sebenarnya makhluk halus, ibaratnya dia mau marah-marah sama rumah sakit pun sebenarnya enggak. Ya rumah sakit bingung mau ngapain. Iya juga sih. Nggak ada yang jaga di situ biasanya. Mungkin kan karena emang yang jaga lah. gimana ya? Ya mungkin karena udah emosi aja kali ya, udah karena Iya, emosi. karena khawatir. Ya, istri gue lagi lahiran, nih baru Baru lahiran lahiran. sehari. Terus gue ngeliat ada makhluk halus di kamarnya gitu kali ya. Iya, itu serem banget. Itu kalau gue mau bayangin, kalau yang gue bayangin itu wah kacau sih. Tapi gue tuh lebih better kayak Kepala gue merinding. kalau ada kuntilanak kayak misalkan kalau kuntilanak tuh mending kuntilanak, ngerti nggak? Ada ngeliat kuntilanak di tempat situ daripada harus bentukan suster yang macem-macem gitu. mata merah itu kan yang udah serem banget. Ih, merinding gue. Idih, amin ya Allah. Kalau gue ada cerita tentang rumah sakit dulu, kakek gue, mbah, sempat dirawat di salah satu rumah sakit di dekat rumah, dan gue kesana malam-malam sama nyokap. Terus namanya juga malam-malam kan ya. Terus gue iseng keluar kamar, di depan nggak jauh dari kamar itu ada apa itu yang kasur dorong, ngerti nggak sih? Kalau buat dari luar ke dalam, yang dorongan ya. Itu nggak tahu halusinasi gue lagi tinggi-tingginya apa ke distract rumah sakit horor. Jadi gue mikir macam-macam, nggak tahu. Gue keluar, gue ngeliat kanan kiri, terus si kasur yang dorong itu gerak gitu. Geraknya tuh kalau gerak lurus nggak apa-apa. Ini geraknya tuh gini loh. Iya, misalnya gini. Kasurnya di sini. Terus tiba-tiba nyebrang ke seberangnya gitu, ngerti gak sih lo? Jadi si kasurnya tuh nutupin jalan. Terus gue refleks, gue masuk, gue tutup pintu. Udah gue nggak cerita ke nyokap. Gue kayak, udah. Gue tahu tuh rumah sakit itu emang. Gue nggak cerita. Mungkin kalau orang-orang yang di sekitar rumah sakit itu harusnya tahu itu rumah sakit angker banget. Itu udah terkenal banget ya rumah sakit horor. Ya gitu sih gue. Oke guys, jadi ini menurut lo nih dari cerita-cerita kita tersebut nih menurut lo mana nih yang paling serem? Betul. Cerita paling serem menurut gue. Nih, Pei, menurut lo cerita mana? Cerita gue sih, karena posisi di gunung, Cong. Di gunung, di hutan lagi. Itu udah tempatnya jin buang anak sih situ. Oh, kalau gue ceritanya Epan. Karena gue masih ngebayangin sampai sekarang, suster mata merah lidah panjang tuh udah seserem apa gitu. Lu bayangin nih, kayak ada jendela di kayak gini. Dan gue tuh tugasnya tuh kalau ketika kayak baju suster dan di rumah sakit, Terus berdarah kayak orang habis di. Dan gue tuh takutnya kayak ketika nanti gue, misalkan gue di rumah sakit itu ya, pasti gue yang suges kayak ketika ada suster yang event itu manusia, gue tetap yang suges. Wah, gue takut dia tiba-tiba berubah apa gimana. Iya pasti Kayak gitu. Kaget banget gue anjir tas. Kalau lu cerita apa yang paling serem? Kalau menurut gue cerita gue sendiri sih, cerita yang rumah sakit suster itu. Karena bener gue setuju kayak kalau misalnya kayak gue nih, kayak gue kan waktu mediasi pun gue pernah ngeliat wujud yang masukin gue lah gitu beberapa kali. Dan itu menurut gue ya udah cuma kayak kuntilanak, rambut tajam-tajam, berdarah begitu, udah bentukannya maksudnya ya udah gitu. Tapi ini dengan tambahan suster mata merah sudah panjang gitu. Itu depan. Merinding anjir, gue merinding ke kepala anjir. Makanya itu serem banget. Gue juga makanya menurut gue pencerita Evan paling serem. Serem sih kalau gue ini ya. Itu kejadian yang ada di sekitar kita. Iya, dan lumrah gitu rumah sakit. Wah, sering banget. Pasti enggak. Oke, sekarang kita nilai kita kasih rating buat dari cerita masing-masing. Kalau untuk cerita Pecong lo kasih berapa, Cong? Cerita Pei gue kasih 7. Kenapa? Karena ya pertama gue jauh dari tempat-tempat pegunungan. Terus kedua gue juga ya itu kan cerita yang ada di desa-desa gitu kayak gue belum ngerasain sih. Kalau menurut lu Pe, cerita lu sendiri berapa? Gue 9 sih. Karena gue pernah ke kayak daerah-daerah puncak yang yang hutan gitu, dan itu serem. Jadi gue ngerasain sih 9 ya? Horor-horornya gue 9. Kalau menurut gua itu 7 sih, karena biasanya itu yang ngajak-ngajak
tetangganya itu kan, ayo udah ikut gua mati aja kan gitu kan. Itu biasanya Ada istilahnya mengajak gitu ya. emang jin yang jahat gitu maksud gua, emang ada setan-setan gitu. Jadi kayak enggak powernya enggak kuat, cuman emang biasa aja maksudnya. Ayo lu ikut gua mati gitu tuh jin cece menurut gua ya. Menurut gua gitu. Jadi ya tujuh tapi karena di gunung jadi ya udah itu serem juga sih menurut gua. Kalau menurut lu Cong, cerita lu sendiri bekasnya. Gue 6 sih. Karena nggak terlalu, ya maksudnya ketempelan tuh udah biasa, dan yang yang nempelin pun ya kuntilanak gitu, ngerti nggak? Yang ibaratnya kan ya hantu yang banyak gitu, yang gak jarang ada di mana-mana. Jadi ya gue 6 sih. Kayak ketempelan ya udahlah, nggak ada cerita lain gitu, ngerti nggak sih? Nggak bikin lebih horor. Lu denger nggak? Suara apa? Oh enggak, dek. Enggak, gue denger di belakang bangku ada. Enggak. Denger nggak sih Kak Billy? Tuh kan. Serius? Gitu ngerti nggak sih? Nggak bikin lebih horor. Gitu ngerti nggak sih? Nggak bikin lebih horor. Ih, gue merinding loh. Pas gue ngomong kuntilanak langsung. Ntar ngikut ke gue gimana? Biarin ini. Gue harus ke presiden dulu. Sumpah. Iya, gue merinding. Sumpah. Pokoknya ikutin yang pakai Vespa Silver. Iya udah tinggal 8 deh, serem banget. Dia nggak seneng Cong, lu bilangnya cece Cong. Pokoknya ratingnya 8, kamu serem banget. Ratingnya jadi 8. Jadi 8, kalau udah selesai ceritanya Cong. Gue ya 7 sih. Karena Ntar ngamuk lagi 8. apa ya, 8 juga deh. Pokoknya soalnya kayak yang biasa nggak sih kalau orang diikutin. Karena gue pernah habis syuting dari sini diikutin sampai tempat gue istirahat juga. Diikutin, gue kayak berasa banget. Oke, kalau menurut gue 6,5 lah. Berbunyi lagi. Oke, lu 6. Gue 6,5. 6,5. Biasa. Kayak lumayan lah ya. Lumayan serem. Karena gue pernah ngalamin juga kan yang gue baru Kristi. Nah, kalau menurut lu dulu dah, cerita yang gue bawain berapa? Oh, gue 9/10. 9/10. Karena ya itu yang tadi gue cerita, rumah sakit, real life, gue sering ngeliatin rumah sakit ya pulang dari manapun. Karena rumah gue dekat rumah sakit. Dan ya itu suster. Sebenarnya susternya ini loh yang bikin ini. Kalau lo Pe? Gue juga 9 sih, karena pernah relate ya. Iya, di gue gitu serem. Iya, kalau gue 9,5/10 aja. Karena gue pernah dirawat di rumah sakit untuk pertama kalinya kemarin. Tapi untungnya nggak apa-apa, karena gue kan cuma sehari doang. Oke guys, jadi itu aja cerita-cerita dari kita, cerita-cerita horor dari teman-teman yang kita udah bacain semuanya, kita udah kasih rating. Jadi kalau kalian punya cerita-cerita horor, langsung aja komen di YouTube-nya Fasyata Ramzi. Komen di video ini semua cerita kalian yang horor tuh apapun pasti bakal kita baca. Iya, pasti. Yang paling serem kita ceritain, oke? Nanti kita kasih rating, oke. Bye-bye.